Udah gelap sih, tapi belum tepat jam 7. Gimana nih kabarnya hari ini? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Tribuners di Radio On Podcast atau Rapot edisi Sabtu 19 April 2025. Tribuners, hari ini kayaknya pertama kali ya kita siaran rapot di malam hari kayak gini, biasanya di siang atau sore hari. Kali ini berbeda ya, kita mulai di malam hari setelah tadi siaran Ambon hari ini. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi ya, dan kalian bisa banget bergabung bersama kami di live TikTok ataupun juga di Facebook fanpage serta YouTube Tribun Ambon. Kalian boleh request mau dibacakan berita apa, mau dibahas berita apa, dari mana, dari SBTK, SBB, Pulau Buru, ataupun juga Maluku Tenggara, Maluku Tengah, silakan. Dan juga yang mau kirim-kirim salam diperbolehkan banget untuk orang-orang terkasih, mau ngucapin selamat ulang tahun untuk teman-teman atau keluarga yang lagi ulang tahun juga boleh banget, atau mengucapin selamat Paskah ya untuk umat Kristiani yang pada hari ini menjalankan Sabtu Suci ya, besok baru Paskah. Juga boleh banget dipersilakan di sini ya Tribuners. Dan seperti biasa di segmen pertama itu kita akan mulai dengan info cuaca. Nah, untuk hari ini nih Tribuners, di Ambon baru saja selesai hujan. Tadi sekarang udah reda ya. Dan masih dingin karena baru selesai hujan. Lalu berdasarkan data dari BMKG itu per jam 18.43 cuaca di angka 28 derajat Celcius ya, dengan kelembapan 90% serta kecepatan angin di angka 5,5 km per jam. Yang lagi di jalan, yang baru pulang kantor, hati-hati jalanan lagi licin ya. Dan untuk kalian umat muslim saat ini lagi mau menjalankan ibadah sholat maghrib, jangan lupa ya. Setelah itu boleh gabung bersama kami di Radio On Podcast. Nah Tribuners, untuk info gelombang, lagi-lagi berdasarkan data BMKG, ini ada peringatan dini yang berlaku dari tanggal 18 kemarin sampai nanti tanggal 21 April ya. Dengan kondisi sinoptiknya, pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan angin rata-rata itu berkisar 2 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi diperkirakan mencapai 25 knot, terpantau di beberapa perairan, ada di perairan Pulau Buru, kemudian juga perairan selatan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, perairan Seram bagian timur, khususnya di bagian utara, dan perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Aru, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Nah, untuk tinggi gelombang sendiri Tribuners, 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Buru, lalu perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, Laut Banda, kemudian perairan selatan Pulau Buru, perairan selatan Maluku Tengah, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Babar, dan juga perairan Wetar. Yang berisiko pastinya terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Oke Tribuners, next kita punya info soal gempa yang terdeteksi di beberapa daerah di Maluku ya. Per 19 April ini terdeteksi pada pukul 00.39 dini hari waktu Indonesia Timur. Ada gempa dengan magnitudo 4,5 di 91 km timur laut Lakor, Maluku Barat Daya. Lalu juga di 94 km barat laut Luang Sermata, Maluku Barat Daya di kedalaman 222 km. Lalu pada pukul 00.54 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,6
yang terjadi di 31 km barat laut Piru, Seram bagian barat, dan juga di 41 km timur laut Hua Mual belakang, Seram bagian barat di kedalaman 14 km. Lalu di pukul 8.58 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,7 Tribuners terjadi di 32 km barat laut Hua Mual belakang, Seram bagian barat, dan 45 km timur laut Kepulauan Manipa, Seram bagian barat juga di kedalaman 10 km. Dan terakhir ini terdeteksi di pukul 9.18 waktu Indonesia Timur, gempa dengan magnitudo 3,7 terjadi di 30 km utara Hua Mual belakang, Seram bagian barat, dan di 44 km barat laut Piru, Seram bagian barat di kedalaman 10 km. Next, Tribuner, kita punya jadwal kapal untuk kalian yang mau bepergian ke luar pulau ya, dari kota Ambon, mau kemana, ke Buru, ke SBB, ke luar kota, ke Jakarta, Surabaya. Kami punya jadwal kapal lengkap, banyak banget. Ada jadwal kapal dari KM Labobar, ya, dengan rute yang dilewati itu Fak-Fak, kemudian Kaimana, Dobo, Tual, ada Banda, kemudian Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, lalu Sorong, Nabire, Wasior, Manokwari. Oh, banyak banget rute yang dilewati oleh si KM Labobar ini, Tribuner. Nah, KM Labobar sendiri hari ini 19 April tiba di Makassar pada pukul 7 malam. Lalu dari Makassar akan berangkat di pukul 10 malam nanti dan akan tiba di Bau-Bau besok pada 20 April di pukul 2 siang ya, Tribuners. Dan nanti dari Bau-Bau itu berangkat pada tanggal 20 April masih di jam 4 sore dan akan tiba di Ambon pada tanggal 21 April di pukul 5 sore. Dan dari Ambon akan berangkat 21 April di jam 8 malam, lalu tiba di Banda pada tanggal 22 April di jam 4 pagi atau 4 subuh. Nanti dari Banda itu berangkat 22 April di jam 6 pagi, lalu akan tiba di Tual pada tanggal 22 April di jam 7 malam. Oke, Tribuner, sebelum kita berlanjut ke jadwal kapal selanjutnya, Putri mau bacain komen dan mau nyapa dulu kalian yang sudah bergabung. Ada 7 orang di live TikTok kami. Ada An Malesi, halo, selamat bergabung. Kemudian ada Dika. Ini ada komen dari Dika, kakak ada di Tulehu sekarang lagi kacau di depan camat Salahutu. Ya kah? Oke kakak, terima kasih informasinya. Nanti diteruskan ya ke reporter kami di lapangan untuk di follow up ya kalau memang benar. Oke Tribuners, selanjutnya kita punya jadwal KM Pangrango. Halo juga, halo kakak, thank you ya sudah bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga komen, bisa request, mau kirim-kirim salam, boleh banget untuk keluarga ataupun sahabat atau siapapun itu, silakan di komen-komen aja nanti dibacain. Nah Tribuners, untuk KM Pangrango itu per hari ini berangkat dari Banda jam 7 pagi tadi, lalu akan tiba di Ambon jam 9 malam nanti, dan dari Ambon itu akan berangkat pada 20 April besok di jam 5 sore dan akan tiba di Banda pada tanggal 21 April di jam 7 pagi. Lalu dari Banda itu berangkatnya jam 9, akan tiba di Somlaki pada tanggal 22 April di jam 12 siang. Nah, nanti dari Somlaki akan berangkat pada 22 April di jam 4 sore, Tribuners, lalu akan tiba di Banda kembali di tanggal 23 April di jam 8 malam. Dari Banda akan berangkat pada jam 10 malam, lalu akan tiba di Ambon lagi pada tanggal 24 April di jam 12 siang. Nah, ini kita punya jadwal sebenarnya masih
ada sampai di tanggal 30 April, tapi kita update-nya sampai tanggal 24 April dulu. Nanti akan kita kasih tahu lagi di rapot edisi berikutnya di hari Selasa ya Tribuners. Nah, next kita punya jadwal KM Dorolonda. Sebelum itu ini mau bacain komen lagi dari K-Pau. Halo kakak, salam dari MBD. Halo MBD. Kakak di MBD cuacanya gimana? Lagi hujan kah atau mendung atau seperti apa? Nah, untuk KM Dorolonda Tribuners hari ini tadi ya berangkat dari Bitung di jam 5 pagi, lalu tiba di Pantoloan besok tanggal 20 April di jam 8 pagi, dan dari Pantoloan itu akan berangkat 20 April di jam 10 pagi, lalu tiba di Balikpapan masih 20 April di jam 10 malam. Lalu dari Balikpapan berangkatnya itu 20 April di jam 23.59 dan akan tiba di Surabaya pada tanggal 22 April di jam 7 pagi. Dari Surabaya nanti berangkatnya 22 April jam 8 malam, lalu tiba di Makassar pada tanggal 24 April di jam 1 dini hari. Next kita punya jadwal apalagi nih Tribuners, ada KM Cirimai ya, yang berangkat dari Sorong tadi 19 April di jam 6 pagi, lalu tiba di Bau-Bau besok pada 21 April di jam 00.01, berarti pergantian dari 20 ke 21 April ya Tribuners. Kemudian dari Bau-Bau berangkatnya 21 April di jam 3 pagi atau 3 subuh, lalu akan tiba di Makassar pada tanggal 21 April di jam 8 malam. Nanti dari Makassar berangkatnya 21 April jam 11 malam, lalu akan tiba di Surabaya pada tanggal 23 April di jam 8 pagi. Berangkat dari Surabaya 23 April jam 10 pagi dan akan tiba di Jakarta pada tanggal 24 April di jam 1 siang. Ya, sebelum kita lanjut lagi mau bacain komen dulu. Seru banget nih kalau bacain komen, saya senang banget biar ada interaksi begitu. Salam buat keluarga di Desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat. Halo keluarga yang ada di Desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat. Dapat salam dari kakak An Malesi. Kakak berarti lagi di mana sekarang? Ini juga ada komen dari K-Pau. Cuaca buruk di MBD bagian Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat. Iya kakak, tadi berdasarkan data dari BMKG tadi juga udah di segmen pertama dibacain, memang di perairan Wetar itu gelombangnya lagi tinggi, ada peringatan dini dari BMKG juga. Cuaca di Maluku Barat Daya terletaknya di Pulau Wetar Utara. Iya kakak. Makasih kakak, sama-sama kakak. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share ya kalau dirasa informasi yang disampaikan bermanfaat untuk orang-orang yang perlu tahu. Nah Tribuners, next kita punya jadwal KM Sangiang yang berangkat dari Banda 19 April di jam 9 pagi tadi, lalu akan tiba digeser pada jam 7 malam hari ini ya, 19 April, sebentar lagi, berarti 5 menit lagi. Lalu dari geser itu akan berangkat hari ini jam 9 malam dan tiba di Fakfak pada besok hari 20 April di jam 9 pagi. Nanti dari Fakfak berangkatnya 21 April di jam 4 sore, lalu akan tiba kembali digeser pada 22 April di jam 5 pagi. Dari geser berangkatnya 22 April jam 7 pagi dan akan tiba di Banda masih di 22 April di jam 5 sore. Lalu dari Banda itu berangkatnya jam 7 malam dan tiba di Ambon pada tanggal 23 April di jam 1 siang. Lalu dari Ambon akan berangkat pada pukul 23.59, tiba di Namlea pada 24 April di jam 11 siang. Cantik, makasih kakak. Bukan gombal kan ya. Oke Tribuners, itu jadwal kapal yang kalau di Ambon
berlabuhnya di Pelabuhan Yosudarso. Nah, untuk di Pelabuhan Slamet Riyadi sendiri di Kota Ambon itu ada kapal ke Pulau Buru yang setiap harinya beroperasi. Ada kapal Cantika ya, yang berangkatnya jam 9 malam. Lalu untuk ke Pulau Buru Selatan ya, ke Buru Selatan itu hanya ada di hari Senin dan Kamis ya, dari Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula dengan keberangkatan di jam 9 malam. Lalu ada kapal ke MBD itu di hari Senin ya Tribuners, ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang dengan keberangkatan di pukul 7:30 malam. Sementara untuk ke Maluku Utara itu ada hari Selasa, kemudian hari Rabu dan juga hari Kamis. Nah, untuk ke Pulau Buru juga ada setiap hari kapal feri ya di Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Tamlea yang berangkat pada jam 8 malam. Sementara juga di pelabuhan lainnya ada dari Pelabuhan Tulehu menuju Amahai. Lalu dari Tulehu menuju Masohi juga ada feri. Sementara untuk di Pelabuhan Penyeberangan feri dari Liang menuju Waipirit atau Hunimua ya menuju Waipirit itu ada sekitar 4 feri yang beroperasi dengan 13 trip ya dari 5:30 pagi sampai di jam 9 malam. Oke Tribuners, itu tadi jadwal kapal yang ada di beberapa pelabuhan. Nah, selanjutnya kita ke sesi baca berita nih Tribuners. Pertama kita punya berita mengenai Disperindak Maluku Tengah yang pada hari ini tadi itu menertibkan pedagang di kawasan Pasar Binaya Masohi dan sempat terjadi adu mulut. Tribuners juga mungkin sudah lihat ya tadi di siaran langsung kami oleh jurnalis kami di lapangan di Kota Masohi, terlihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah sudah melakukan penertiban ya terhadap pedagang di kawasan Pasar Binaya Masohi. Jadi Tribuners, penertiban ini dimulai dari depan pelataran Masohi Plaza atau Mamplas sampai ke arah utara, tepatnya di Jalan Palaletwaru dan di dalam Pasar Sayur. Dan memang terlihat ya sempat terjadi adu mulut antara pedagang kemudian juga pegawai Disperindak serta Satpol PP. Memang itu merupakan suasana yang sudah biasa ya, kalau adu mulut saat penertiban itu memang sudah sering sekali terjadi, apalagi ibu-ibu ya, itu tuh pasti selalu aja gak mungkin bisa diam dan ngikut-ngikut aja, pasti ngerocos dulu. Nah, jadi si beberapa pedagang ini Tribuners menolak pindah lantaran mereka mengaku bahwa sudah membayar sewa tempat kepada pemilik toko di mana lapak mereka ditempatkan. Namun meskipun pedagang ini sempat adu mulut dan mengelak, petugas tetap terus melakukan penertiban dan tidak mundur pastinya. Ini ada seorang ibu ya di sana mengatakan bahwa katong bayar sewa dari pemilik toko di belakang ini katanya. Sementara itu Kadis Perindak Erni Rahman Tribuners dengan tegas ya, kalau kalian nonton juga banyak tuh saya lihat yang komen katanya beliau tegas sekali. Jadi dengan tegas meminta para pedagang untuk tidak lagi berjualan di trotoar sampai ke bahu jalan dan juga di atas drainase atau kalau orang sini bilang di atas got begitu ya. Dikatakan bahwa peraturan daerah sudah jelas dan jalan tersebut itu milik pemerintah daerah. Jadi para pedagang diharapkan untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku.
Nah, Kadis Perindak juga mengatakan ya kepada penyewa lapak bahwa ukuran lapak yang sesuai tarif retribusi itu adalah 2 kali 1,5 meter. Jadi pemilik lapak yang kedapatan membuka lapak lewat dari ukuran tersebut akan segera ditertibkan. Nah, Tribuners diketahui ya bahwa memang penertiban pasar di Maluku Tengah khususnya di Kota Matsohi ini memang baru pertama kali dilakukan di masa pemerintahan bupati yang baru ya. Dan saat penertiban tadi itu ada sebanyak 19 petugas yang dikerahkan dan juga ditambah dengan belasan aparat polisi lainnya. Semoga bisa diindahkan ya penertiban ini, dan pedagang-pedagang tuh bukan cuma pindahnya hanya di saat penertiban saja, tapi kalau bisa sampai seterusnya biar jalannya lebih kelihatan luas dan pastinya tertata rapi ya. Karena bukan hanya di Kota Matsohi, di Kota Ambon dan dimanapun, kalau jalan-jalannya itu dipenuhi dengan para pedagang tuh kelihatannya kayak kurang rapi begitu. Dan bukan hanya kelihatan yang kurang rapi, tapi bahkan bisa mengakibatkan kemacetan. Nah, itu dari Maluku Tengah. Sekarang kita beralih ke Maluku Tenggara nih Tribuners. Kita punya berita mengenai kisah seorang pemeran Yesus ya di Jalan Salib di Maluku Tenggara bernama Ruli yang merelakan dirinya untuk memerankan peran Yesus saat Jalan Salib. Dan Tribuners, si Ruli ini ya menjadi pemeran Yesus pada perayaan Jumat Agung kemarin di Gereja Konkatedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Terlihat dalam hening dan doa ya Tribuners, ratusan umat merenungi makna dari penderitaan Kristus melalui prosesi Jalan Salib hidup tersebut. Dan kemarin ya itu dimulai sejak jam 11 siang. Itu sudah terlihat umat Kristiani mulai berdatangan dan memadati pelataran gereja Tribuners. Dan Jalan Salib ini diselenggarakan oleh Orang Muda Katolik atau OMK Stasi Langgur yang membawa umat dalam ziarah batin menyusuri 14 perhentian yang melambangkan perjalanan sengsara Yesus menuju Kalvari. Ya, Putri juga mengucapkan selamat menjalankan Paskah ya untuk umat Kristiani yang menjalankan kemarin Jumat Agung, hari ini ibadah Sabtu Suci ya Komindo ya. Dan besok Jumat Agung kemarin, hari ini Sabtu Suci, dan besok Minggu Paskah, sebelumnya juga Kamis Putih ya. Dan di antara para pemeran ini ada sosok Yohanes Ruli Walerubun Tribuners yang mencuri perhatian. Si Ruli ini ya sebagai pemeran utama yaitu memerankan Yesus Kristus. Dengan balutan kain putih yang sederhana, Ruli berdiri tenang ya, mengikuti instruksi sesuai dengan arahan. Setiap langkahnya Tribuners saat memanggul salib besar dari batang kayu seakan menghidupkan kembali penderitaan Sang Juru Selamat. Wah, saya bisa membayangkan ya betapa khusyuk sekali saat berada di sana. Dia menerima cambukan dan juga memanggul salib kayu itu, namun tetap tegak ya, sekalipun dicambuk. Dan saya sangat salut sih sama orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk memerankan Yesus ini, sosok Yesus. Karena itu kan dicambuknya cambuk beneran ya, bukan cambuk, orang bilang cambuk main-main.
dan memang sudah siap pastinya ya untuk memerankan peran sebagai Yesus ini. Ini ada komen, Ibu bisa minta info terkait perselingkuhan istri polisi selingkuh dengan teman polisi suaminya. Teman polisi suami. Bukannya ini ya kakak ya, yang sudah kita beritakan ya beberapa kali di portal itu sudah naik tuh kak, sudah viral juga, sudah dikomentari banyak orang. Kakak bisa update di portal kami, di Facebook kami, utamanya itu banyak sekali komentar dari para warganet ya. Oke, sampai di mana tadi? Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak, halo kakak MR Lina, selamat bergabung, terima kasih komenannya, jangan lupa di tap layarnya dan juga di share. Nah, Tribuners di Maluku Tenggara tadi ya, umat yang datang menyaksikan itu larut dalam suasana haru dan juga kontemplasi pastinya. Dan menyadari betapa dalamnya cinta Kristus yang rela menderita demi penebusan dosa manusia. Nah, si Ruli yang memerankan peran sebagai Yesus mengaku bahwa telah menyerahkan diri dan raganya kepada Tuhan untuk memerankan sosok Yesus dalam jalan salib hidup tahun ini. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menaruh beban di pundak yang salah. Saya sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk hari ini, katanya. Nah, itu jalan salib di Maluku Tenggara kemarin ya dilaksanakan. Kalau di Kota Ambon sendiri hari ini baru dilaksanakan. Startnya dari Gereja Katedral ya. Dan saya sempat menyaksikan di beberapa siaran langsung para warga Kota Ambon. Itu memang walaupun tadi hujan ya, hujan cukup deras, tapi tidak menyurutkan semangat para umat Kristiani untuk mengikuti jalan salib. Wah, ramai sekali ya, tadi saya saksikan juga. Ini Kamendo juga tadi ikutan dan sempat mengambil videonya. Nah, ini saya juga mau bacain pernyataan dari Ruli ya, bahwa dari semua rasa sakit, saya tahu ini tak sebanding dengan pengorbanan Yesus yang sesungguhnya. Hari ini saya serahkan semuanya untuk Tuhan. Wow, tepuk tangan ya. Luar biasa untuk orang-orang yang merelakan dirinya untuk menjadi pemeran Yesus. Karena saya yakin tidak semua orang mau ya gitu, karena merasakan sakitnya juga lumayan itu. Next, Tribuners, kita punya informasi mengenai apa lagi? Nah, ngomongin soal Paskah, kemudian juga perayaan Paskah ya untuk umat Kristiani. Saya punya rekomendasi, ada 25 ucapan selamat Paskah penuh makna yang cocok untuk caption media sosial atau ke orang tersayang. Coba kita lihat ya. Nah, Tribuners, perayaan Paskah memang merupakan momen penting bagi umat Kristiani untuk mengenang kebangkitan Yesus Kristus. Dan di tengah semaraknya perayaan ini, banyak orang kemudian membagikan pesan dan ucapan selamat Paskah kepada keluarga, kemudian juga sahabat, serta rekan-rekan kerja. Dan biasanya ucapan Paskah ini kan berisi harapan akan kedamaian, kemudian sukacita dan kasih yang diperbarui. Nah, Putri punya nih contoh-contoh ucapan selamat Paskah yang penuh makna untuk kalian ya. Dan bisa dijadikan sebagai caption di media sosial. Karena sekarang tuh apapun yang dilakukan, apalagi hari-hari besar seperti ini, pasti orang pada foto, upload di media sosial, bikin caption. Nah, ini nih untuk kalian Tribuners yang beragama Kristen, boleh banget nih. Yang pertama ada He is risen, selamat Paskah.
dengan hashtag Pasca, kemudian hashtag He is Risen, dan juga hashtag Hope. Lalu ada Pasca bukan sekadar perayaan, tapi pengingat akan kasih yang menghidupkan. Lalu berikutnya dari salib ke kehidupan, kasihnya nyata, Happy Easter. Ada juga ini, di tengah dunia yang penuh keresahan, kebangkitannya memberi harapan. Lalu hari ini kita merayakan cinta yang menang atas maut dengan hashtag Paskah bersama. Apalagi? Nah, ini ucapan Paskah yang singkat dan sederhana. Ada selamat Paskah, semoga kasih dan damai Tuhan menyertaimu. Lalu ada Happy Easter, damai sejahtera dari Tuhan menyertai hari-harimu. Sukacita Paskah memenuhi hatiku dan semoga hatimu juga. Wah, banyak banget nih sebenarnya ya. Paskah adalah tentang kasih tanpa batas. Semoga kasih itu hadir dalam hidupmu. Semoga terang Paskah membawa harapan di setiap tantangan yang kamu hadapi. Dan masih ada banyak lagi, tapi nggak mungkin Putri bacain semua ya, banyak banget. Sekali lagi, selamat menjalankan Paskah untuk kalian yang merayakan. Happy Easter. Oke, nextnya kita punya informasi dari Seram Bagian Timur nih Tribuners, dengan judul DPRD SBT pastikan jembatan Waimer bisa diakses minggu ini. Nah, ini salah satu jembatan yang sering ambruk ya Tribuners di Seram Bagian Timur. Dan selalu diberitakan oleh jurnalis kami, ada Yudin Ulima di sana. Nah, ini pernyataan dari DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu Risman Sibualamo ya. Dia memastikan bahwa pengerjaan jembatan Waimer Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru akan rampung di minggu ini. Semoga ya secepatnya, karena jembatan ini merupakan jembatan penghubung yang merupakan akses yang sangat diperlukan. Jadi hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD SBT tadi, Risman Sibualamo, pasca rapat paripurna masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025 di gedung DPRD SBT di Englus, Kota Bula pada hari Kamis kemarin. Nah, ini dikatakan bahwa informasi yang dia terima, Dinas PU kurang lebih 1 minggu lagi sudah menyelesaikan proses pengerjaan jembatan tersebut. Dia mengaku bahwa sebagian besar jembatan tuh sudah rampung dan dikerjakan oleh pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN. Mama 46, Ibu minta info Negeri Tulehu dan Tial sekarang. Kakak, sepertinya itu baru terjadi ya, dan baru sementara di follow up jurnalis kami di lapangan, mungkin sebentar lagi baru akan diupdate. Nanti bisa diupdate lewat portal kami ya, karena dari informasi yang saya terima tadi juga baru sepertinya terjadi. Nanti kita pantau ya di portal kami kalau memang benar terjadi ya Tribuners. Kita tunggu saja ya informasi terbarunya. Sekarang kita selesaiin rapot dulu. Sampai di mana tadi ya? Jadi BPJN Provinsi Maluku itu sudah menyelesaikan hampir sebagian besar jembatan yang ambruk tersebut, dan semoga bisa cepat selesai dan bisa digunakan oleh warga SBT yang mau melintas ya Tribuners. Karena jembatan tersebut merupakan jantung transportasi darat bagi masyarakat di Pulau Seram ya, khususnya SBT yang hendak menuju Kota Bula, sehingga pengerjaannya ya harus dipercepat.
Apalagi pada bulan Mei mendatang nanti ya Tribuners, para calon jemaah haji sudah harus melaksanakan perjalanan ibadah di Tanah Suci dan harus dipastikan aman saat menuju bandara Kufar nantinya. Nah, itu dari SBT ya Tribuners. Kakak terima kasih banyak informasinya. Next kita punya berita terakhir ya Tribuners. Salah satu berita yang lagi viral juga di media sosial mengenai ini video napi yang terlihat asyik dugem di penjara Pekanbaru yang pada akhirnya berujung pada pemecatan kepala rutan dan juga pihak keamanan di situ yang dicopot. Nah, Tribuners kalian juga mungkin kalau scroll media sosial pasti lihat ada video viral yang memperlihatkan orang-orang yang diduga merupakan narapidana yang sedang pesta miras dan juga asyik berdugem. Nah, kejadian tersebut ya Tribuners terjadi di dalam ruang tahanan rutan kelas 1 Pekanbaru Riau. Terlihat ya ada sejumlah orang tampak menikmati alunan musik DJ dengan volume yang cukup keras sambil joget-joget. Wah, kok bisa di rutan orang pada bebas kayak gitu ya? Pasti ada yang tidak beres. Nah, diduga ya Tribuners para tahanan ini tengah menggelar pesta miras sekaligus memakai narkoba. Karena terlihat seperti ada alat penghisap sabu begitu dari video yang beredar. Nah, Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru, Bastian Manalu bersama dengan Kepala Pengamanan Ari Jeffy akhirnya ya resmi dicopot dari jabatannya setelah peristiwa tersebut dan setelah beredar videonya. Nah, hal itu dibenarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Maizar, yang mengatakan bahwa kedua pejabat tersebut telah dipindahkan sementara ke kantor wilayah untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Ini sepertinya yang pesta ini orang berduit yang kalau sampai bisa bebas kayak gitu pasti udah bayar pihak keamanan ya Tribuners. Nah, dikatakan bahwa apabila terbukti, ditemukan bukti keterlibatan petugas rutan kelas 1 Pekanbaru dalam insiden tersebut, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas. Iya dong Pak, harus. Dan selain melakukan pencopotan terhadap karutan dan juga kepala pengamanan di situ, mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tahanan di sana ya Tribuners, dan meminta keterangan daripada orang-orang yang terlihat di video dan juga narapidana lainnya. Maizar juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyita beberapa barang bukti. Dia menyebut pihaknya sebenarnya kerap menggelar razia secara berkala, bahkan menggandeng aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dalam pelaksanaannya. Wah, tapi kenapa kali ini bisa terjadi seperti ini ya? Ini ada sebanyak 14 tahanan dan narapidana ya, penghuni rutan kelas 1 Pekanbaru yang sudah menjalani pemeriksaan. Dan Maizar juga mengatakan bahwa mereka telah memerintahkan seluruh kepala rutan dan lapas Riau untuk melakukan razia gabungan bersama TNI serta Polri. Ya, harus sering-sering sepertinya ya dilakukan razia di setiap rutan. Karena kalau tidak, ya seperti yang kita tahu ya, kalau mereka punya duit, mereka bisa saja menyogok kepala rutan dan juga pihak keamanan yang bertugas.
Oke, Tribuners, informasi mengenai video viral napi yang viral di media sosial menjadi akhir perjumpaan kita di rapot kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Kita mau cek juga apakah ada komen-komen sebelum tutup di Facebook. Nah, ini ada komen dari Frejan Pesurnai. Semangat GBIS Betani Paso ya, yang menjalankan Sabtu Suci hari ini. Sekali lagi Putri mengucapkan selamat menjalankan Paskah untuk kalian umat Kristiani yang merayakan. Semoga di Paskah kali ini kalian bisa terus merasakan kedamaian dan juga kasih Yesus terus menyertai kalian dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung di kanal YouTube, Facebook fanpage maupun live TikTok. Jangan bosan-bosan, kita ketemu lagi nanti hari Selasa di Rapot, dan nanti hari Senin kita akan ada talk show ya Tribuners di Tribun Basori. Jadi jangan lupa juga untuk menyaksikan. Lalu untuk kalian yang mau memperbaharui informasi seputar Maluku ya, bisa banget update di portal kami www.tribunambon.com dan juga di berbagai platform media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok ataupun Twitter dan YouTube. Ada berbagai informasi yang bisa kalian akses ya, mulai dari politik, ekonomi, kemudian video viral, berita-berita viral yang tadi sempat disinggung oleh salah satu followers di TikTok. Oke, makasih banyak Tribuners. Udah larut, saatnya Putri pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.